Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah lapangkan rezekinya. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah sehatkan keluarganya. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah lunasi hutangnya. Oh, banyak juga yang berutang ya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya sehat? Apapun keadaan kita, tetap kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun mungkin kita tidak seperti orang bisa di luar, tapi kalau hati kita lapang, insya Allah tempat yang sempit itu akan terasa lapang. Tapi kalau hati kita sempit, biar kita berada di rumah yang besar megah mewah, maka rumah yang besar megah mewah itu akan terasa sempit. Karena hati ini adalah letak kebahagiaan kita. Kalau hati bahagia, rumah yang sempit akan terasa besar. Tapi kalau hati menderita, rumah yang besar akan terasa sempit. Betul? Jadi pilih rumah besar atau rumah sempit? Salah, pertanyaannya salah. Pilih rumah sempit tapi hati lapang, atau rumah besar tapi hati sempit? Pilih rumah sempit hati lapang. Salah jawabannya. Yang betul rumah besar hati lapang. Mudah-mudahan kita diberikan hati yang lapang oleh Allah. Saya Ustadz Hatoli dari Kabupaten Sambas. Mungkin ada yang belum kenal. Belum ya? Padahal saya sudah terkenal. Cuman di sini tidak terkenal. Mungkin tidak pegang HP ya. Kalau di YouTube, insya Allah buka aja Hatoli, itu pasti muncul nama saya, foto saya, video ceramah saya itu banyak. Saya dari Kabupaten Sambas. Alhamdulillah, cerita masuk penjara saya itu udah keluar masuk 9 kali. Saya pergi ceramah maksudnya. Pertama yang ingin saya sampaikan, nama saya Hatoli, kenalkan. Nanti mudah-mudahan kalau semua Bapak Ibu di akhirat sudah masuk surga, amin. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semuanya sudah masuk surga. Nanti dan tidak ada melihat saya dalam surga, maka carilah saya. Di mana kira-kira mencari saya? Kalau tidak di surga, kemungkinan saya di kok di neraka, sakit hati saya. Saya di ruang VVIP. Kenapa saya lihat saya ajak dekat-dekat ini? Supaya nanti kita bisa saling mencari di akhirat. Jadi nanti itu ada syafaat dari guru namanya, syafaat guru. Saya di sini ditugaskan ngajar, memberikan ilmu sebagai guru. Maka guru itu nanti akan mencari muridnya di dalam surga. Mana murid saya nih? Malaikat, saya tak mau masuk sebelum murid saya masuk ke dalam surga. Malaikat, mungkin dia udah di dalam, coba cari Hatoli. Begitu saya cari-cari, tak ada murid saya. Malaikat, katanya murid saya udah masuk surga semua, tapi kok tak ada dalam surga? Gini Hatoli, di akhirat nih tempat cuman ada 2. Kalau tak di surga berarti dia di neraka. Kau carilah ke dalam neraka. Maka saya pun nyari murid saya itu di dalam neraka. Tiba-tiba kedengaran suara dari dalam neraka, guru. Dari kejauhan dia ngeliat saya, ini ada suaranya mana nih? Guru. Dia mencari saya. Saya korek-korek mukanya karena udah hangus, gosong, udah terbakar api neraka. Ini siapa nih? Edi Karnain ini. Bang Edi maksudnya. Bang Edi kan tidak masuk. Guru apa? Guru juga. Guru. Begitu saya lihat ternyata benar. Maka kata Allah, ambillah dia, tarik tangannya, dibawa ke Nahrul Hayat. Di akhirat tuh ada Nahrul Hayat namanya. Nahrul artinya sungai,
Hayat artinya kehidupan. Nahrul hayat, sungai kehidupan. Dibersihkan lagi, dicuci lagi, digobok-obok mukanya, disikat-sikat, maka bersih lagi, ganteng lagi wajahnya, macam wajah saya hari ini. Itu perasaan saya aja. Maka kata Allah, gimana bang, jerak enggak kau masuk neraka? Jerak ya Allah. Nah sekarang idhab fadkhulil jannah, pergilah kau masuk surga sana bersama gurumu ini yang pernah mengajarmu. Masuk surga semuanya. Makanya kalau saya masuk surga, insya Allah saya ajak semua nanti ini masuk surga. Tunjukkan kepada saya orang yang tak ada dosanya. Ada enggak? Ini ada dosanya depan saya? Ada atau banyak? Ini yang ceramah ada dosanya? Banyak juga katanya. Orang yang banyak bicara, banyak ngomong itu lebih banyak. Man kasaro kalamuhu, siapa yang banyak bicaranya, kasaro khotouhu, dia yang paling banyak salahnya. Siapa yang paling banyak salahnya, dia yang paling banyak dosanya. Siapa yang paling banyak dosanya, maka neraka lebih layak untuk dia. Yang paling banyak ngomongnya siapa? Nah, MC tadi yang banyak ngomong dulu. Nah ini baru saya, jadi dia dulu masuk neraka, baru saya nyusul. Nauzubillah. Tidak ada manusia yang tidak punya salah. Kullu bani Adam khata'un, kata Nabi. Setiap manusia pasti berbuat salah. Wa khairul khata'in, tapi sebaik-baik manusia yang bersalah adalah at-tawabin, yaitu mereka yang menyadari kesalahannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kembali kepada Allah itu bahasa Arabnya taubat. Nah, taubat itu bahasa Arabnya kembali. Kembali artinya taubat kepada Allah. Orang kembali kepada Allah itu ada dua jalur, ada dua jalan. Pertama, ada yang disebut dengan jalan nikmat anugerah. Yang kedua namanya jalan musibah. Kira-kira mana yang lebih banyak bikin orang kembali ke Allah? Nikmat anugerah atau musibah? Musibah. Lebih banyak orang kembali kepada Allah karena musibah. Makanya Allah kasih musibah itu supaya kita kembali kepada Allah. Dikasih berulang-ulang oleh Allah musibah ujian itu supaya kita kembali kepada Allah. Karena kalau dikasih nikmat terus, kadang-kadang kita lupa Pak Bu. Kita itu baru merasa di Allah itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Ada yang buruk, ada yang baik. Tapi selama ini kita menganggap ujian Allah itu hanya yang tidak menyenangkan. Tapi kalau yang menyenangkan kita tidak menganggap itu ujian. Kalau udah sakit baru merasa diuji. Ya Allah, sakit ya Allah. Tapi begitu sehat lupa daratan. Betul? Ketika kaya, dia merasa ketika kaya tidak diuji. Kalau udah pensiun baru, ya Allah, mana jabatan dah. Justru yang banyak tidak lulus nih Bapak Ibu, justru banyak orang tidak lulus ketika diuji dengan kesenangan. Betul? Kalau diuji dengan musibah, banyak orang lulus dan rata-rata kembali kepada Allah. Nah, Allah kasih kita ujian ini supaya kita kembali kepada Allah. Kenapa Allah nyuruh kita kembali Pak Ustadz? Allah sayang kepada kita. Allah tak ingin kita masuk neraka. Nanti di akhirat, ada yang udah pernah ke akhirat belum? Oh belum ya, sama saya juga belum. Ini Nabi yang menceritakan. Allah itu saking sayangnya kepada kita Bapak Ibu, maka Allah ingatkan kita ibaratnya gini. Ada tukang kuli bangunan kerja di atas, temannya di bawah. Dia panggil-panggil, dia teriak, dia minta ambilkan palu. Ambilkan palu, dia tidak dengar. Ambilkan palu, dia tidak dengar. Terus diambil lah duit, digulung-gulung gitu, dilemparkan 2.000. Ada duit 2.000 diambil, tapi dia nggak noleh ke atas. Siapa yang ngasih duit? Oh masih belum noleh, lempar lagi 40.000.
Wah makin banyak nih kata dia. Ambil lagi kocek, masukkan. Dia tidak noleh ke atas. Kasih lagi, lempar lagi 100.000, dikasih lagi, tapi tidak noleh ke atas. Waduh, kata kawan yang di atas nih, udah dikasih lebih banyak malah tidak noleh dia. Dia ambil satu batu, ada lempar kepalanya. Aduh, kata dia sakit, baru dia noleh ke atas. Orang itu kalau udah sakit dia baru ingat kepada Allah. Itu maksudnya, kita dikasih nikmat oleh Allah, nikmat mata, nikmat mulut, nikmat telinga, nikmat kaki, nikmat mendengar, tapi kadang kita lupa kepada Allah. Makanya Allah kasih musibah, Allah kasih ujian supaya kita kembali kepada Allah. Allah saya berbuat dosa 30 tahun, tobat 20 tahun. Menurut hukum dagang itu belum diampuni karena masih tekor 10 tahun. Menurut hukum dagang. Betul tak? Umur 50 tahun berbuat dosa 30 tahun, tobat 20 tahun. Menurut hukum dagang udah diampuni belum? Belum. Tapi untungnya Allah tidak dagang-dagangan dengan kita. Allah tidak dagang-dagangan dengan kita. Dalam hadis qudsi dijelaskan, "Lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama, thumma nadimtum fataballahu alaikum." Kalaupun kalian berbuat dosa seumur hidup berbuat dosa sampai penuh langit karena dosa kalian, lalu kalian datang kepadaku, kata Allah, aku pasti menerima taubat kalian. Kalian menangis di hadapanku, aku tersenyum melihatmu. Kalian berjalan mendekatiku, aku berlari menyambutmu, kata Allah. Sinilah manusia yang merasa berdosa, merasa bersalah, datanglah kepadaku, kata Allah, aku pasti menerima taubat kalian. Nah, mudah-mudahan Allah terima taubat kita semuanya. Beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Ini ada kisah, saya mau cerita sedikit. Mau dengarnya ya? Ada seorang preman. Ada preman di sini? Preman semua. Nanti buat grup WA ya, grup WA, grup preman tobat. Nanti kalau kami tobat gimana Pak Ustadz? Tato ini banyak Pak Ustadz, apa perlu dihapus tato? Tidak perlu dihapus, lalu ambil setrika yang panas. Tadinya waktu belum tobat tatonya ular kobra, begitu udah tobat jadi cacing pita. Tak usah disetrika. Waktu belum tobat tatonya raja wali, mau nangkap ikan. Begitu tobat jadi burung puyuh. Tak perlu disetrika, tak perlu dibuang. Kalian tobat saja serius kepada Allah, tak perlu. Tapi katanya kalau kita ada tato dibuat sholat tak sah, sholatnya sah. Sepakat ulama mengatakan orang yang sholat walaupun ada tatonya sholatnya sah. Lebih baik bertato tapi sholat daripada tak bertato tak sholat. Tapi yang belum bertato jangan kalian buat tato. Tatonya besar ular kobra di belakang, Pak. Itu paling nanti kalau pergi umroh, nah itu malu. Karena orang umroh itu kan laki-laki dibuka bajunya semua. Oh, dia di depan semangat umroh. Labbaik Allahumma labbaik. Orang di belakang ketakutan. Labbaik Allah. Karena ada ular kobra di belakang. Nah, tobat saja serius mendekati Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh mendekati Allah, Allah lebih sungguh-sungguh lagi mendekati dia. Jadi tergantung kita nih, Pak. Pak, Bu. Astagfirullah. Seram nih ceramah di sini. Itu saking semangatnya luar biasa. Bapak Ibu kenal dengan Fir'aun? Fir'aun. Tadi saya dengar ada yang kenal katanya. Itu boleh jadi ada hubungan keluarga. Fir'aun itu dosanya yang paling besar adalah mengaku dirinya Tuhan.
Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Akulah Tuhan kalian yang tinggi. Di sini ada yang ngaku Tuhan. Sedangkan Fir'aun saja yang mengaku Tuhan masih diberi kesempatan oleh Allah untuk taubat. Tapi kenapa Fir'aun tak taubat? Karena dia tidak mengambil hidayah Allah. Semua kita nih Bapak Ibu sudah dikasih hidayah oleh Allah, tinggal mau ngambil atau tidak. Udah dikasih semua kita nih hidayah sama Allah, tinggal mau ambil atau tidak. Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan, kita tidak sampai ke situ ngaku Tuhan. Pastilah Allah kasih hidayah kita, sekarang mau ambil atau tidak. Kesalahan yang lalu biarlah berlalu. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang ke depan. Makanya nanti kalau pulang ke rumah ada perubahan yang lebih baik di hadapan istri, bapak-bapak. Assalamualaikum, kata bapak. Waalaikumsalam. Ya Allah, abang. Akhirnya abang pulang. Sudah 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Sepujuk surat pun tak datang, kata lagu. Tiba-tiba bapak rajin sholat di rumah, terus baca Quran, habis maghrib, habis subuh. Yang lebih mantap lagi one day one juz, 1 hari 1 juz. Tentu pasti istrinya makin sayang sama bapak, betul? Alhamdulillah bang, sejak abang dalam tahanan abang makin rajin sholat. Kalau gitu lama-lama lah abang ditahan sana. Saya kalau melihat bapak-bapak, abang-abang, ibu kakak semua yang ada di sini, saya tidak merasa lebih baik dari bapak ibu. Yang di luar sana belum tentu lebih baik dari bapak-bapak yang ada di sini, belum tentu. Kenapa Allah takdirkan bapak ibu berada di sini? Itu jawaban yang tadi, Allah sayang kita. Harus tetap berbaik sangka sama Allah. Jangan buruk sangka. Allah sayang sama kita. Kenapa? Di luar belum tentu bapak sholat. Di sini sholat. Di luar sana belum tentu bapak ibu baca Quran. Di sini diajarkan, dibina supaya belajar Al-Quran. Berarti belum tentu di luar sana lebih baik daripada yang ada di sini. Insya Allah di sini lebih mulia di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Makanya jangan putus asa. La tai'asu mir rauhillah, kata Allah. Innahu la yai'asu mir rauhillah illa qaumul kafirun. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali hanya orang-orang yang ingkar kepada Allah saja. Orang-orang yang kafir itu orang yang ingkar kepada Allah. Jadi jangan putus asa. Nih yang mau saya ceritakan gini. Ada preman ini hadis Nabi, Pak, Nabi yang cerita. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari tentang umat Bani Israel. Ada umat Bani Israel yang jadi preman. Itu dia telah membunuh 99 orang. Di sini ada yang membunuh 99? Belum sempat ya. Dia, umat Bani Israel ini telah membunuh 99 orang. Kira-kira besar atau kecil dosanya itu? Besar. Tiba-tiba datang hidayah Allah, dia mau bertobat. Dia pun mencari seorang ustadz. Ketemulah dengan ustadz yang setengah matang, yang belajar agamanya lewat YouTube. Itu pun baru sebulan, yang ditonton cuma video 1 menit, baru setengah menit habis kuotanya. Datang dia ke ustadz yang setengah matang nih. Ustadz, saya mau bertobat. Boleh, kata ustadz. Memangnya apa dosamu? Saya sudah membunuh orang 99. Wow, amazing. Kira-kira dosa saya nih Pak Ustadz diampuni tidak oleh Allah? Kata ustadz setengah matang ini, tidak. Terlalu besar dosamu, penuh langit tuh karena dosamu. 99 nyawa yang berhak mencabut nyawa orang hanya Allah, tapi kau telah membunuhnya, dosamu tidak diampuni. Yang digitukan preman mau tobat.
Mikirlah preman nih, daripada 99 tanggung. Bagus ku lengkapkan aja 100 katanya. Dia ambil cabut lagi goloknya Pak, dia tusuk tuh perut Ustadz pakai golok, lengkaplah 100 dia membunuh orang. Tapi hidayah itu tetap datang. Hidayah itu tetap datang. Dia ingin tetap bertobat, ingin kembali kepada Allah. Lalu dia pun menemuilah seorang ustadz, bertemu dengan seorang ustadz yang cerdas. Macam saya lah kira-kira. Perasaan saya aja. Kalau nunggu orang muji kan lama. Jadi saya muji seorang ya. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertobat. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu apa dosanya, kata si Ustadz ini. Sebenarnya saya telah membunuh orang, awalnya cuma 99 Ustadz. Terus tadi ketemu dengan Ustadz yang satunya itu agak menyakitkan hati saya. Jadi gimana? Ya kulengkapkanlah 100. Tapi saya tetap mau tobat Pak Ustadz. Apa Allah menerima tobat saya? Nah hadisnya yang saya bacakan tadi. Kata Allah, lau amil tumul khotoya hatta mala'atis sama summa nadimtum fataballahu alaikum. Kalaupun kau berbuat dosa penuh alam ini karena dosamu, gelap sampainya langit karena dosamu, tapi kau datang bertobat kepada Allah, pasti Allah menerima tobatmu. Cuman begini bang, kata dia. Kebetulan dia orang Ketapang. Bukan Bani Israel. Nih kisahnya saya pakai bahasa kita aja. Cuman begini bang, kata Ustadz nih, kampungmu tuh kampung brengsek. Judi ada di situ, mabuk ada di situ, zina ada di situ, tawuran ada di situ. Kampung brengsek, penuh maksiat dosa. Pindahlah kau, hijrahlah engkau ke kampung di sana orang-orang soleh, orang-orang alim, maka insya Allah tobatmu nanti akan lurus diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah kalau begitu Ustadz. Larilah dia dari tempat ustadz itu sampai menuju tempat dia mau bertobat. Tiba-tiba tuh bahasa Inggrisnya suddenly. Kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Arabnya faj'atan. Tiba-tiba di tengah perjalanan ajalnya sampai. Meninggal dia di tengah perjalanan saat berlari itu. Jadi mati itu kapan aja bisa datang. Datanglah dua malaikat ingin menjemput arwah rohnya. Yang satu malaikat azab, yang kedua malaikat rahmat. Malaikat azab ingin bawa ke neraka, malaikat rahmat ingin bawa ke surga. Kata malaikat rahmat, aku bawa dia ke surga. Nehi. Kata malaikat azab, 100 nyawa gimana guys? Tapi dia sudah bertobat. Kata malaikat rahmat, tidak, 100 nyawa mahal. Senarik-narikanlah dia, tarik-tarikan. Aku mau bawa ke neraka, mau ke surga. Akhirnya Allah utus malaikat satu lagi untuk mengadilinya. Kenapa kalian bertengkar? Saya merasa berhak membawanya ke surga, kata malaikat rahmat. Malaikat neraka juga gitu, azab. Aku lebih berhak bawanya ke neraka. Kata malaikat pengadil ini, kalian ukur saja. Perintah dari Allah, ukur. Mana tempat yang lebih dekat? Tempat dia mau bertobat atau tempat yang dia tinggalkan? Mana yang lebih dekat? Ukur. Begitu diukur ternyata lebih dekat sejengkal tempat dia mau bertobat. Nah, malaikat rahmat bawalah roh orang ini ke dalam surga menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru berniat itu, tapi serius. Jadi jangan kira Allah itu zolim kepada kita. Allah tidak pernah zolim kepada kita Bapak Ibu. Allah itu sayang sama kita. Kitanya saja kadang yang tidak sayang sama diri sendiri, betul? Ada lagu, mau dengar lagunya? Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Semua terserah kita. Saya doakan. Mustahil Pak Ustadz. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau kata Allah keluar, keluar. Tidak ada yang bisa menghalangi. Betul?
Apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin. Tak mungkin kata otak, tapi apa yang tidak mungkin kalau Allah yang mau. Makanya kita berdoa. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu segera berkumpul kembali dengan keluarganya. Cuman kadang masalahnya kalau sudah masyarakat kita ini image-nya di kepalanya, kalau orang sudah pernah masuk tahanan tuh pasti jelek. Begitu kan? Nah, itu Pak Junaidi itu jangan dekat-dekat sama dia katanya. Dia baru keluar tuh dari tahanan. Hati-hati sendal kau nanti diambil sama dia. Ada yang di sini masuk ke sini gara-gara nyuri sendal. Karena buat dosa itu tanggung namanya. Coba curi mall gitu. Kali-kali. Apa, Bu? Yang kedua, memang ada orang yang tidak menyukai kita. Jangankan kita. Coba saya tanya, Nabi Muhammad ada enggak dosanya? Kok ada? Dia jawab. Nabi Muhammad itu maksum, terpelihara dari dosa. Tidak ada dosa Nabi Muhammad. Kalaupun ada, kata Allah, sudah dijamin diampuni. Begitu. Nabi Muhammad yang akhlaknya luar biasa, sangat terpuji, tak ada dosanya, sudah dijamin masuk surga. Tapi banyak yang tidak suka dengan Nabi Muhammad. Apalagi kita yang memang banyak dosa. Jadi bagaimana Pak Ustadz, saya ini ceramah, jangan Bapak Ibu kira semua orang suka sama saya. Enggak, banyak yang tidak suka. Jadi prinsip Ustadz gimana? Hidup laksana sungai. Ini prinsipnya Pak. Hidup laksana sungai. Ada jak tai yang lewat. Gitu kan? Hidup laksana sungai, ada saja tai yang lewat. Apa artinya? Sebaik apapun kita jadi orang, pasti ada orang yang tidak suka. Betul. Makanya kalau nanti ada orang, kita udah keluar dari sini berbuat baik di kampung, orang tetap curiga sama kita, jangan dekat-dekat sama bapak itu. Bapak cukup jawab, tai lewat nih ya. Rumusnya adalah 2L. Apa rumusnya? Rumusnya cuma 2L Bapak Ibu. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jadi nanti di akhirat itu ada syafaat namanya. Syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah semua umat Nabi Muhammad masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami ya Allah, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami ya Allah, wa barakatan fil rizki, berkahi rezeki kami ya Allah, wa taubatan qoblal maut, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, berikan rahmatmu ketika kami mati, wa maghfiratan ba'dal maut, ampunkan seluruh dosa dan kesalahan kami setelah kami mati ya Allah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratil maut. Wa najata minan nar, selamatkan kami dari azab api neraka. Wal afwa indal hisab, dan maafkan ketika amal kami dihisab. Ya Aziz, Ya Ghaffar, wahai Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkanlah kami semuanya nanti ke dalam surgamu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rabbana hab lana minas solihin. Ya Allah, ampunkanlah kami selama ini belum bisa menjadi orang tua yang baik bagi keluarga kami. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, tapi kami tetap memohon kepadamu ya Allah. Rabbi habli minas solihin. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah, anak yang akan selalu menyebut nama kami dalam setiap doanya ya Allah, anak yang akan selalu memohonkan ampun atas segala dosa-dosa kami orang tuanya ya Allah. Ampunkan kami, maafkan kami belum bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak dan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami soleh dan soleha, sehingga walaupun kami telah tidak ada di dunia ini, tetap ada mereka mengirimkan doa dan pahala untuk kami di alam barzakh nanti ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak cucu keturunan kami, pasangan hidup kami adalah mereka yang sejuk dipandang mata. Jadikan istri kami yang ada di rumah sabar menunggu menanti kami. Begitu juga kepada suami kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang semakin dekat kepadamu ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam naungan dan ridhamu ya Allah. Ya Allah, apapun ujian yang Engkau berikan kepada kami pasti baik ya Allah, pasti baik buat kami ya Allah. Kami saja yang belum bisa menerima, kami saja yang belum bisa melihat hikmah di balik ini semua ya Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah, kami yakin Engkau pasti menguji kami tidak melebihi kemampuan kami ya Allah. Janganlah uji kami melewati kemampuan kami ya Allah. Ya Allah, kami ikhlas, kami ridho, kami rela ya Allah apapun ujian kebaikan yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ambillah harta kami, tidak masalah ya Allah. Ambillah semua harta apapun, tidak masalah ya Allah. Yang penting jangan Engkau tinggalkan kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami, jangan jauhkan kami dari rahmat-Mu ya Allah. Yang lain boleh Engkau ambil ya Allah, tapi iman di dalam hati kami jangan Engkau ambil ya Allah. Kami rindu kepadamu ya Allah. Kami rindu kepada kekasih-Mu Rasulullah. Izinkan nanti kami bertemu dengan Rasulullah di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tahu dosa kami banyak. Maksiat mata rasanya tak pantas melihat Nabi Muhammad. Mulut kami penuh dengan perbuatan dosa, rasanya tak pantas menyebut nama-Mu ya Allah. Tapi kami yakin Engkau Maha Rahman, Engkau Maha Rahim. Engkau akan mengampuni walau sebanyak apapun dosa dan kesalahan kami ya Allah. Allahumma ghafir lana dzunubana. Ampunkan seluruh dosa dan kesalahan kami ya Allah. Wali walidina, dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Warhamhuma, sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Kama rabbayana shaghira, sebagaimana mereka sayang memberikan peluk ciumnya kepada kami ketika kami masih kecil ya Allah. Berapa kali orang tua kami tidak nyenyak tidurnya karena tangis kami di tengah malam ya Allah. Berapa kali orang tua kami hampir disuapnya nasi tidak jadi karena tangis kami ya Allah. Berapa kali ketika kami sakit orang tua yang mati-matian mencari obat agar kami sehat, bahkan mereka mau menukar nyawanya agar kami anaknya tetap hidup di dunia ini ya Allah. Begitu banyak jasa kedua orang tua kami, tak sanggup, tak dapat kami balas ya Allah, kecuali hanya doa untuk mereka. Allahumma ghafir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunkan jika selama ini kami sering menyakiti hati kedua orang tua kami. Ampuni dengan perbuatan kami ini. Mungkin banyak orang tua kami yang tersakiti hatinya. Jangan sampai orang tua kami menyesal melahirkan kami ya Allah. Jangan sampai orang tua kami menyesal melahirkan kami karena punya anak seperti kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Jadikanlah umur yang tersisa ini bisa menjadikan tekad kami untuk membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih ada ataupun telah meninggal dunia ya Allah. Istajib doa-ana, istajib doa-ana ya Allah. Dosa kami banyak ya Allah, tapi ampunan-Mu jauh lebih banyak. Ampunkan kami ya Allah. Allahumma innaka afun, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf.
tuhibbul afwa, engkau mencintai orang yang meminta maaf. Fa'fu anna ya Allah, fa'fu anna ya Allah, fa'fu anna ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah, maafkanlah kami ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan berikan kami kekuatan untuk melaksanakannya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan tunjukkan kepada kami bahwa yang salah itu salah, dan berikan kami kekuatan untuk meninggalkannya. Jadikan perbuatan dosa yang pernah kami lakukan adalah itu yang terakhir ya Allah. Jadikan sisa hidup kami selalu kami isi dengan kebaikan-kebaikan ya Allah. Istajib doa'ana, istajib doa'ana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan, kebahagiaan di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, keselamatan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Wa qina azabannar, wa qina azabannar, wa qina azabannar. Dan selamatkanlah ya Allah semuanya kami dari azab api neraka. Jangan sampai kami masuk neraka walau sesaat pun ya Allah. Jadikan kami semuanya masuk ke dalam surgamu tanpa hisab ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqih sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.